nggak bener belum tahu. Belum. Udah kayak begitu masa nggak setuju? Nikah kan, yang mau nikah kan mereka, ya tanya ke mereka. Jangan namanya orang tua, pasti kan kita ke siapa, ke anak manapun, apalagi yang gede-gede pasti banyak ya. Apalagi kalau ke Aurel kan memang ya kita kan selalu ngasih wajangan yang baik lah. Apalagi sekarang kan kakak sama Atam udah deket gitu ya. Tapi kalau misalnya ke arah yang lebih jauh sih nanti harus tanya-tanya sama orang. Yang di vlog sama yang di asli emang kayak begitu, sama aja. Tuh, jadi kalau orang yang bilang settingan kadang aku suka aduh, terserah lah, udah capek kan orang mau bilang apa, terserah deh, yang penting aku yang menjalani, aku yang merasakan. Kalau memang dilihatnya seperti itu ya biarin aja gitu. Iya kan udah kan di YouTube aku udah ada. Begitulah kira-kira. Ya setuju kan, sama-sama bisa kerja bareng. Enggak, sama Ata aku lihat sih emang serius gitu. Udah berapa gitu? Hah? Udah ketemu. Belum sempat kan, masih di Malaysia. Bentar aja dah kalau itu. Ya itu kan gimana Aurel lah sama Atta. Doain. Yang terbaik buat mereka berdua. Kalau deket ya iya. Tunangan atau langsung nikah nih Bun? Maunya apa? Ya langsung nikah biar cepat-cepat Bun. Kamu fansnya ya? Yang namanya hubungan lebih baik kan disegerakan ya daripada menimbulkan fitnah. Pasti semua orang tua maunya begitu. Cuma kan nggak bisa ujuk-ujuk begini nikah, apa kan nggak semuanya kan ada prosesnya sayang. Dan yang paling penting adalah ya harus dari mereka berdua dong. Kita orang tua kan kayak orang tuanya Atta, atau kita cuma hanya bisa memberikan apa? Kalau apa ya, masukan ya gitu. Tapi balik lagi kan jodoh di tangannya Allah. Semua kalau memang jodoh pasti dimudahkan. Aurel sama Atta deh, itu yang dia yang atur. Kita Tapi nggak ada campur tangan dari Mas Anang sendiri. nggak ada. Ya Allah, itu yang ngomong Salpo. Nggak ada sih, Bali nggak ada. Tahun ini Bun, rencananya atau gimana? Apanya yang tahun ini? Atau mau ada Ini aja lagi COVID begini kok. Yang kawin dia kan. Ya, ada komentar mantu-mantu gitu ngomongnya kayak gimana? yang enggak, yang penting mereka berdua. Nggak nyangka sih, maksudnya kayak ternyata respon dari masyarakat Indonesia itu sangat amat positif. Ya, alhamdulillah seneng sih. Cuman ya udah itu sih, maksudnya sekarang kalau dijodoh-jodohin kalau misalnya nggak didoain juga kan nggak mungkin. Jadi abang selalu bilang udah yang penting didoain aja, semoga kedepannya ada yang lebih baik. Maksudnya akan ada yang lebih lagi tapi nanti ke depannya gitu. Ya maksudnya anaknya lucu, baik, dan baik juga sama keluarga aku juga baik sama keluarganya Aurel. Jadi doakan aja. Ekspresinya Ayu itu benar-benar ketika kan dia nutup kamar masuk gitu ya, nutup nyari kain atau ganti baju yang lebih bagus, lebih rapi segala macam, itu sudah menentukan bahwa ini istilahnya dia shock bahwa itu benar-benar bukan di setting gitu loh kejadiannya. Benar-benar didinya datang pada tengah malam. Ini aja kalau kita bahas ini menjadi penanda pertama bahwa keluarganya Ayu mengizinkan seseorang luar, kan kita bicara orang luar nih ceritanya, untuk datang tengah malam dan masuk di acara yang tanda petik personal, acara keluarga. Ini sudah menandakan bahwa si AA ini punya kedekatan khusus dan sudah bukan cuma di Ayu aja, tetapi sudah juga masuk ke dalam ranah keluarga. Itu terlihat jelas. Ketika Ayu keluar dari kamar dan kemudian berinteraksi dengan diri, ini bukan sesuatu interaksi yang kayak orang baru kenal atau orang yang hubungan cuma teman biasa, enggak.
tapi udah kayak kadang kayak marahan sedikit, kayak apa namanya ngambek, terus kayak kemudian ketawa, ngambek tapi tarikan wajahnya kok dilihat, Ayu ya senyum beneran senyum, tarikan garis di samping mata, bibir ke arah atas gitu, itu kelihatan. Ini beneran ketawa, happy gitu. Adapun Didinya sendiri, penanda yang ketiga adalah adapun Didinya ketika menghadapi Ayu, karena ini banyak keluarga sekeliling, agak serba salah. Kenapa? Tangannya masuk ke dalam kantong celana, tangannya. Kalau kita perhatikan. Tangan masuk ke dalam kantong celana, dan ketika bicara beberapa kali, waktu di awal sebelum ada Ayu, tangannya kan megang apa namanya, kuenya, cake-nya gitu ya, terus yang kemudian ditiup lilinnya segala macam sama anaknya, terus kemudian setelah Ayu datang, setelah nggak megang cake, dia agak serba salah, kayak salting gitu, dan masukin tangan. Kalau misalnya ini teman biasa, nggak ada sesuatu yang memang kedekatan dan spesial, ya nggak perlu agak grogi gitu sih sebetulnya gitu. Kebetulan emang dia tuh lagi iseng juga semalam, terus cerita-cerita horor, saya kan jadi takut, tidurlah kita. Awalnya sih saya udah pakai baju rapi nih, karena saya tahu pasti kalau setiap malam ulang tahun pasti ada kejutan. Pasti akan ada baju. Iya pasti, kalau keluarga pasti akan kasih itu. Saya pakai atas bawah, baju celana sama tank top. Udah rapi, terus dia bilang, lu jangan pakai baju kayak gitu dong, lu pakai daster kayak lu biasanya. Oke, gue nggak takut. Oke, Ditantangin ya, Wak? tantangin, pikir keluarga doang, kita nggak tahu. Dengan enaknya tidur, pas bangun, happy birthday, udah biasa kan? Ya udahlah, keluarga semua yang kita kenal gitu kan, nggak pakai ini ya. Tiup lilin, lagi tiup, ada yang buka pintu dari belakang, jebret, nengok, ya kita sekaget-kaget ya kan, maksudnya. Tapi untung langsung deket pintu kamar ya. Untung deket pintu kamar, karena kondisi aku emang lagi nggak, maksudnya pakai bajunya lagi nggak benar kan. Pas masuk ke kamar, langsung teriak, minta selendang, minta daleman dan lain-lain. Kaget, karena aku pikir ya biasanya kan orang keluarga doang, nggak lebih. Sih pertama kali dia Berani ya. berani kasih surprise Karena nggak pernah berani. orang Adidi, maksudnya ke Adidi gitu ya. Dia nggak pernah berani ya. Dia mah nggak pernah berani. WhatsApp artis siapapun. WhatsApp artis siapapun dia nggak pernah berani. Sama sekali nggak pernah Sama ya? sekali. Ini pertama kali dia kayak gini, alhamdulillah dia bisa hadir. Malam-malam datang sih. Iya, ayah mah nggak tahu kalau baru tahu. Ini ibu tahu nih kayaknya. Kalau ibu tahu, kalau ayah nggak tahu. Ayu nggak tahu, makanya Ayu kan tidur emang biasa pakai baju biasa gitu ya, pakai baju tidur sampai kaget. Langsung masuk kamar lagi karena memang semuanya lagi cuma pakai tank top banget. Jadi dia masuk lagi ke dalam. Jadi kalau diperhatikan dari sini, kita sederhana saja melihat dari posisi duduk gitu ya. Nah, biasanya orang-orang akan memilih duduk itu dekat dengan orang yang nyaman dengan dirinya. Itu umum sekali. Dan semakin pendek jarak duduk kita dengan seseorang, itu menandakan bahwa jarak emosional kita juga semakin dekat. Bahkan hingga anggota tubuh kita bersentuhan. Itu sangat mungkin sekali. Di sini memang ini kan pose duduknya itu pose-nya duduk bareng-bareng, duduk bersama-sama dengan orang lain. Jadi dalam satu frame foto memungkinkan untuk orang harus rapat. Nah, nanti kita bisa cek apakah memang itu diminta oleh fotografer untuk duduk rapat atau keinginan dari keduanya untuk duduk bersisian. Nah, yang pasti saya lihat keduanya terlihat nyaman. Jadi tidak ada unsur untuk menjauhkan diri karena terlihat dari posisi duduknya. Apalagi ketika posisi duduk itu berhadapan, ya. Cara duduk DR misalnya itu dengan kaki yang diangkat ke kursi itu menandakan semakin rileks posisinya. Artinya suasana hati yang dialami juga nyaman. Karena ketika duduk rileks, kita nggak punya beban tertentu pada saat itu. Dan ada posisi yang berhadap-hadapan menandakan kesediaan untuk berbicara, untuk berinteraksi, untuk membangun percakapan. Perpisahan Galina sama Insan Nasaruddin itu betul. Mereka sudah pisah rumah dan sudah lebih
kurang 2 minggu yang lalu. Alasannya saya nggak tahu kalau soal alasan. Mereka sih saya lihat sebetulnya baik-baik aja, dan mereka bisa juga secara baik-baik, nggak ada keributan apa-apa. Bahkan sampai hari ini komunikasinya juga masih baik. Insan dengan Kalina masih terus komunikasi. Saya nggak tahu kalau soal siapa yang minta duluan, cuma tiba-tiba udah pisah rumah aja. 2 minggu yang lalu mereka sudah pisah rumah. Kakak sudah coba bicarakan dengan insannya sendiri, dan ya kita lihatlah nanti, mungkin sekarang mungkin mereka masih sama-sama berpikir dulu ya. Saya berdoa supaya ya, saya juga minta rekan-rekan wartawan juga dukung dalam doa supaya kalau bisa mereka bersatu lagi lah. Nggak ada ngomong apa-apa, cuma tiba-tiba udah pisah. Terus saya lihat bahwa dia sudah nggak di rumah Kalina lagi, sudah lebih banyak di Cibubur. Saya juga nggak mau banyak bertanya ya urusan rumah tangga mereka, jadi saya nggak mau ikut campur. Lihat sih nggak ada, soalnya mereka dua mesra sekali, soalnya jalan kemana-mana mesra, kadang bikin orang lihat juga iri juga. Saya nggak tahu ada masalah atau tidak. Kalau soal masalah, soalnya mereka sampai hari ini komunikasi baik. Betul. Kalau Will saya sama sekali nggak tahu. Jadi tiba-tiba udah pisah begitu. Saya mau tanya Insan juga, saya nggak enak lah, nggak etis mau tanya begitu, soalnya mereka sudah sama-sama dewasa dan itu pilihan terbaik mereka, mungkin ya bagi mereka itu pilihan terbaik. Saya percaya bahwa nggak ada manusia di dunia ini nikah mau berpisah, dan Insan sama Kalina juga sama. Tapi kita tahu bahwa lahir, jodoh, sampai meninggal itu hanya Tuhan yang tahu. Itu saya juga kurang tahu kenapa mereka menikah secara siri dan tidak di KUA. Tadinya sih mereka rencananya itu Oktober itu mau adakan pesta besar-besaran di resepsi ya di bulan Oktober, tapi tiba-tiba ya sudah begini. Saya berdoa supaya kalau bisa sih mereka rujuk lagi. Kalau soal status itu ya saya kurang, ya tanggapan saya sih ya, penilaian manusia itu masing-masing dia menilai orang lain ya, itu pandangan kita berbeda-beda. Jadi soal status itu saya pikir itu status yang dibuat oleh Kalina itu pemikiran dia yang dia mungkin perasaan dia ungkapkan di situ. Tapi soal mau tanggapi itu saya nggak tanggapi lah. Kita dinner bareng, saya Insan dengan Kalina itu di Hotel Grand Hyatt. Lalu ya udah ketemu terakhir di situ. Memang kita udah ketemu beberapa kali, tetapi itu yang terakhir kali itu di Hotel Grand Hyatt. Terus mereka menikah, sampai sekarang saya nggak ketemu Kalina. Kalau Insan sering, karena kita sama-sama selalu bela perkara kan. Terus dari dulu juga saya sering jalan dengan Insan, karena adik saya ya, keluarga kita sering jalan. 100 juta bener apa enggak? Iya, gimana ya, bener atau enggak ya? Ya dibilang nggak bener udah ketahuan juga ya di video YouTube gitu. Jadi ya emang bener sih, cuma aku kan juga nggak terima endorse sebenarnya gitu. Itu memang harga yang sudah ada gitu dari brand-brand yang selama ini udah kerja sama-sama aku, dan juga endorse-nya bukan endorse yang asal foto doang gitu. Emang kita udah kerja sama, ada kontraknya gitu. Jadi bukan endorse yang biasa gitu. Segi 400 juta itu, Pril? Ya yang pasti brandnya biasanya pasti sudah besar kalau yang approach, yang memang brandnya udah terpercaya, dan aku kan emang nggak langsung terima ya. Jadi aku cek dulu produknya, terus apakah produknya bisa aku pakai. Karena kalau produknya nggak bisa aku pakai, aku kesannya kayak bohong sama publik kan kalau misalnya nge-endorsein atau ngepromoin produk itu. Jadi aku benar-benar pilih-pilih banget, makanya mungkin keluarlah harga itu karena memang aku orangnya pilih-pilih dan produknya nggak sembarangan, dan beneran aku promoin karena itu barang aku pakai gitu. Enggak sih, karena emang ya pihak-pihak yang udah kerja sama aku juga udah tahu berapa harga aku kan, pasti kalau mereka udah pernah kerja sama juga pasti tahu. Jadi ya nggak takut juga sih, dan aku juga nggak pernah yang sembarangan. Alhamdulillah selama ini kalau orang percayain barangnya untuk aku promosiin, misalnya aku menjadi brand ambassador mereka atau aku memang mempromosikan produknya sekali dua kali, alhamdulillah puas karena memang aku mempromosikannya dari hati, bukannya cuma sekedar aku
set udah gitu. Memang aku bener-bener ikut dalam gimana nih bikin konten yang bagus, gimana nih fotonya yang bagus, terus produknya beneran aku pakai di keseharian aku. Jadi orang juga lihat, oh iya beneran Prilly pakai loh, nggak cuma asal promosiin doang. Jadi ya nggak aku nembak harga mahal tapi mereka nggak dapet apa-apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.